Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iksan Fahrul Rozi, NIM 2017-008-415 dari Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Pelatihan, Motivasi, dan Kompensasi terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan. Studi pada Alito Sportwear Apparel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Jadi, setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut akan dapat terwujud dengan adanya peran aktif dari karyawan tersebut, yaitu bagaimana seorang karyawan itu mampu mengembangkan kemampuannya, baik di bidang manajerial, hubungan antara karyawan, maupun teknis operasional di sebuah perusahaan itu. Untuk produktivitas di Indonesia saat ini masih dibilang rendah dibanding dengan negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara. Rendahnya produktivitas ini menyulitkan bagi perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaaan pesaing lainnya. Rendahnya produktivitas ini juga akan mampu menghambat sebuah perusahaan untuk berkembang. Yang mana produktivitas ini sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong keberhasilan di sebuah perusahaan. Produktivitas karyawan yang bekerja keras dan produktif itu akan memudahkan sebuah perusahaan dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peningkatan produktivitas karyawan. Salah satunya adalah pelatihan, motivasi, dan kompensasi. Yang tiga faktor tersebut sebelumnya telah diuji oleh penelitian terdahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ada pelatihan. Menurut Mangku Prawira, pelatihan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian serta sikap kepada karyawan agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik mungkin sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua ada motivasi. Menurut Hasibuan, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya dan upaya untuk mencapai kepuasan. Kemudian yang ketiga ada kompensasi. Menurut Gary Dessler, kompensasi adalah semua pendapatan baik uang maupun barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Kemudian yang keempat ada produktivitas. Menurut Sedarmayanti, produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang atau jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis pertama adalah pelatihan berpengaruh secara positif terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Hipotesis kedua, motivasi berpengaruh secara positif terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Hipotesis ketiga, kompensasi berpengaruh secara positif terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Hipotesis keempat, pelatihan, motivasi, dan kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Ada pula kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada slide presentasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada sampel. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel jika seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Pada penelitian ini, sampel yang digunakan berjumlah 50 orang karyawan. Kemudian ada teknik pengambilan sampling. Yang digunakan adalah non-probability sampling. Pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan cara menyebar kuesioner kepada karyawan. Ada pula variabel-variabel pada penelitian ini adalah X1, pelatihan, X2, motivasi, X3, kompensasi, dan Y, produktivitas karyawan. Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, uji kualitas data, yang kedua ada uji deskriptif, yang ketiga ada uji asumsi klasik, dan yang keempat ada uji hipotesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari penelitian ini. Yang pertama ada uji kualitas data. Uji kualitas data ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas. Hasil dari uji validitas menyatakan bahwa variabel yang ada di penelitian ini dinyatakan valid karena semua nilai R hitung pada setiap item instrumen lebih besar daripada nilai R tabel, yaitu sebesar 0,279. Kemudian hasil dari uji reliabilitas menyatakan variabel pada penelitian ini dinyatakan reliable dikarenakan nilai alpha Cronbach dari masing-masing variabel lebih besar dari nilai kritis, yaitu 0,70. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada uji normalitas. Hasil dari uji normalitas menyatakan bahwa hasil analisis residual menyatakan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal karena nilai asim signifikan 0,473 yang berarti lebih besar dari 0,05. Kemudian ada yang kedua, uji multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas menyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai variabel independen memiliki nilai tolerans yang lebih kecil dari 0,1 dan nilai variance inflation factor lebih kecil dari 10. Selanjutnya, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas menggunakan Glatzer. Hasil dari uji heteroskedastisitas ini menyatakan bahwa variabel independen yaitu pelatihan, motivasi, dan kompensasi memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat ada uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat dilihat bahwa nilai konstanta yaitu 6,866 dan nilai beta X1 0,106 dan nilai beta X2 0,526 dan nilai beta X3 0,254. Dengan nilai tersebut, maka persamaan regresi linear berganda adalah Y sama dengan 6,866 ditambah 0,106 X1 ditambah 0,526 X2 ditambah 0,254 X3. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada uji parsial atau uji T. Hasil dari uji parsial atau uji T ini yang pertama ada pelatihan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap peningkatan produktivitas karyawan Alito Sportswear Apparel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan variabel tersebut sebesar 0,509 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0,05 dan nilai T hitung pada variabel pelatihan sebesar 0,664 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,679. Kemudian ada hasil yang kedua, motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan.
terhadap peningkatan produktivitas karyawan pada Alito Sportwear Apparel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan dari variabel motivasi sebesar 0,002 dan nilai T hitung pada variabel ini sebesar 3,289. Kemudian hasil yang ketiga, kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas karyawan pada Alito Sportwear Apparel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,040 dan nilai T hitung sebesar 2,116. Yang kedua ada uji simultan atau uji F. Hasil dari uji simultan atau uji F ini mengatakan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 24,632 yang yaitu lebih besar dari 2,80. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain variabel pelatihan, motivasi, dan kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan produktivitas karyawan pada Alito Sportwear Apparel. Kemudian yang ketiga ada uji koefisiensi determinasi. Hasil dari uji koefisiensi determinasi menyatakan bahwa variabel pelatihan, motivasi, dan kompensasi hanya dapat menjelaskan 59,1% variabel yang terjadi pada produktivitas karyawan. Kemudian ada 40,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya pada presentasi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.